Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah bil hikmah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan tema tentang ikhlas dalam ibadah. Seperti diketahui, tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepadanya. Tetapi ibadah saja tidaklah cukup apabila ibadah kita tidak didasari pada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Di dalam ayat itu jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, untuk sholat, untuk zakat, untuk melakukan ibadah-ibadah lain semata-mata untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan ikhlas. Para ulama mendefinisikan ikhlas sebagai ifradul haqqi fit ta'ati bil qasdi, sengaja melakukan perbuatan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi orang yang ikhlas adalah orang yang di dalam beribadah tidak berorientasi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah semata-mata yang ia tuju, ridho Allah semata-mata yang ia cari. Orang yang bisa memfokuskan amal ibadahnya semata-mata karena Allah, mereka disebut sebagai orang yang mukhlisin atau mukhlasin. Sahabat dakwah bil hikmah rahimakumullah, keikhlasan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati setiap hamba, yang tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang lain tidak bisa menilai, orang lain tidak bisa mengukur tingkat keikhlasan seseorang. Bahkan para malaikat, para setan sekalipun juga tidak bisa. Bahkan malaikat dan setan sekalipun juga tidak bisa menilai keikhlasan seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ikhlasu sirrun bainal abdi wa rabbih, la yattali'u alaihi malakun fayaktubah aw syaitanun fayufsidah." Keikhlasan adalah rahasia yang tersembunyi yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan seorang hamba yang melakukan ibadah. Orang lain tidak bisa. Malaikat tidak bisa melihat keikhlasan seseorang lalu mencatatnya. Demikian juga setan tidak bisa melihat dan mengakses tingkat keikhlasan seseorang dan kemudian merusakkannya. Sahabat dakwah bil hal rahimakumullah, namun demikian ada 3 tanda yang bisa kita gunakan untuk menilai diri kita sendiri apakah ibadah yang kita lakukan sudah memenuhi kriteria ikhlas atau tidak. Syekh Dhunnun Al-Misri membuat 3 kriteria. Yang pertama, orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak memedulikan baik pujian maupun celaan dari orang lain di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Istiwa'ul madhi wa dhammi minal ammah. Dia tidak memperdulikan apakah orang lain akan senang, akan memberikan pujian, atau sebaliknya akan benci dan memberikan umpatan-umpatan kepada orang yang melakukan ibadah.
Orang yang ikhlas tidak peduli dengan semua itu, karena orientasi dia di dalam beribadah adalah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri ikhlas yang kedua adalah nisyanu ru'yatil amali fil amal, tidak menghitung-hitung seberapa banyak amal yang sudah dia kerjakan. Dia tidak menghitung, tidak menghitung-hitung amal-amal perbuatan seberapa banyak yang sudah dia lakukan. Mungkin dia sudah puasa selama sekian puluh tahun, pernah menunaikan zakat sekian puluh tahun, sedemikian banyaknya, pernah sholat sunat sekian rakaat, pernah melakukan perbuatan-perbuatan baik berkali-kali. Semua itu dia lupakan karena dia hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri ikhlas yang ketiga adalah talabu sawabil a'mali fil akhirah. Dia di dalam beramal hanya mengharapkan kebaikan di akhirat, mengharapkan pahala di akhirat, bukan keuntungan duniawi jangka pendek, bukan pahala-pahala atau keuntungan kecil jangka pendek di dunia ini, supaya orang menilai kita sebagai orang yang soleh umpamanya, atau supaya kita memperoleh hajat-hajat kita di dunia misalnya, supaya kita memperoleh pujian umpamanya. Tidak sama sekali, karena orang yang ikhlas adalah orang yang hanya berharap pahala di akhirat dari ibadah yang dikerjakannya. Sahabat dakwah bil hikmah rahimakumullah, orang yang mampu berbuat ikhlas di dalam amalnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistimewaan yang luar biasa. Salah satu keistimewaan itu adalah bahwa dia tidak akan bisa digoda, dia tidak akan bisa digelincirkan oleh syaitan laknatullah alaih. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Beliau pernah suatu malam ketika selesai beribadah kepada Allah, lalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu datang iblis untuk menggelincirkannya. Ada suara dari kejauhan sana yang memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan mengatakan bahwa semua amal ibadahmu sudah aku terima. Engkau adalah hambaku yang luar biasa. Amal ibadahmu sedemikian banyak, amal ibadahmu sedemikian ikhlas, engkau lakukan karena aku. Oleh karena itu, mulai hari ini aku bebaskan engkau dari seluruh beban-beban syariat. Engkau tidak perlu sholat lagi, engkau tidak perlu bangun malam untuk bertahajud lagi, engkau tidak perlu berpuasa lagi. Semua beban-beban syariah hari ini sudah aku bebaskan dari dirimu. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang selama ini aku larang, mulai hari ini aku halalkan buatnya. Mendengar suara itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, yang memang seorang waliullah dan sultanul aulia, tentu sangat paham bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menghalalkan sesuatu yang haram dan membatalkan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan kepada manusia. Beliau tentu paham, seandainya ada manusia yang dibebaskan dari beban-beban syariat, maka tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tepat untuk menerima keringanan-keringanan itu. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melakukannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tetap beribadah
melebihi kapasitas yang dimiliki oleh umatnya. Beliau juga membersihkan jiwanya dengan berbagai macam ritual yang kita semua tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang maksum, yang dosa-dosanya sudah Allah Subhanahu Wa Taala ampuni, dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Dan meskipun demikian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap saja melaksanakan ibadah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Sahabat dakwah bil hal, sahabat dakwah bil hikmah rahimakumullah. Oleh karena itu, kita semua harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin membebaskan kita dari beban-beban syariah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak mungkin menghalalkan perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kepada kita. Di akhirat nanti akan ada satu kelompok manusia yang berdemo memprotes Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia merasa selama ini dia sudah beribadah, selama ini dia sholat, selama ini dia berpuasa, selama ini dia berzakat, selama ini dia berbuat kebaikan-kebaikan, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala putuskan tempatnya di neraka. Oleh karena itu dia datang bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keadilan, untuk meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bawa serta sholatnya, mereka bawa serta puasanya, mereka bawa serta zakatnya untuk ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kami berpuasa, ya Allah kami sholat, ya Allah kami zakat, kami haji, kami umrah, tetapi kenapa engkau tempatkan kami di dalam neraka? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab protes mereka itu dengan mengatakan, wahai hamba-hambaku, betul waktu di dunia engkau memang sholat, engkau memang puasa, engkau memang zakat, engkau memang haji dan umrah, engkau memang melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi sadarkah kalian bahwa semua amal ibadahmu itu engkau lakukan bukan karena aku, tetapi engkau lakukan karena selain aku. Oleh karena itu, pergilah kepada selain aku yang engkau pertuhankan itu untuk meminta imbalan surga kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mewujudkan amal-amal ibadah mereka itu ke dalam satu bentuk benda, lalu dilemparkan ke muka-muka mereka. Sahabat dakwah bil hikmah rahimakumullah, inilah pentingnya keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hidup di zaman yang sudah carut-marut seperti sekarang ini, mari kita tetap beristiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ibadah kita palingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.